Oke, thanks for watching kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang skripsi dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Balik lagi di channel Asnan Wae. Kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis penelitian ya kawan-kawan ya. Biar nggak salah dari awal, makanya simak sampai akhir ya. Oke, jadi jenis penelitian itu sebenarnya basicnya itu kita kategori jadi 4 ya. Yang pertama tentu jenis penelitian berdasarkan metode ya. Kalau metode berdasarkan metode itu ada 2 jenis, yaitu skripsi kuantitatif dan juga skripsi kualitatif. Jelas ya, kalau skripsi kuantitatif berarti berhubungan dengan angka-angka begitu ya. Jadi nanti kita menggunakan SPSS, bantuan SPSS maupun Excel gitu ya untuk menentukannya. Dari penelitian skripsi kuantitatif dibagi lagi, sebenarnya bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu penelitian eksperimen dan non eksperimen ya kawan-kawan ya. Kalau eksperimen tentunya itu pakai treatment gitu ya. Kalau non eksperimen itu cukup pakai angket gitu ya, ambil angket gitu. Cukup ya. Yang jelas untuk penelitian skripsi kuantitatif ini harus punya pengetahuan yang luas sekali ya, karena misalnya eksperimennya tidak murni tetapi dia kuasi eksperimen saja, itu harus bagaimana gitu ya. Itu harus punya pengetahuan dan rajin membaca sumber yang valid gitu ya. Itu untuk skripsi kuantitatif. Intinya ini teman-teman biasanya dipilih karena simple ya, dari judul itu sudah punya identitas ya, kayak pakai judul pengaruh gitu ya, pengaruh apa terhadap apa gitu, pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar dan seterusnya gitu ya. Nanti di situ banyak ujinya juga tentunya ya, ada uji prasyarat sampai uji hipotesis gitu ya. Kemudian selain itu skripsi kuantitatif punya karakteristik ya. Di situ ada apa namanya nih, mengeneralisasi hasil ya. Jadi dari rumusan masalah biasanya nanti akan dijawab, langsung dijawab, misalnya apakah ada pengaruh, apakah terdapat pengaruh, seberapa pengaruhnya, itu langsung dijawab. Itu untuk kasuistis ya, cukup digeneralisasi dari, karena dia sampel yang mewakili dari populasi itu tadi. Makanya ada pengumuman ya, generalisasi untuk yang skripsi kuantitatif. Dan pun di situ dari judul pun harus spesifik ya, di mana penelitiannya, tempat penelitiannya itu juga harus spesifik. Beda kayak skripsi yang kedua adalah skripsi kualitatif, itu natural ya, alamiah gitu ya, menjadikan peneliti itu sebagai instrumen utama juga gitu ya. Di samping di situ nanti permainannya adalah biasanya di wawancara ya, penguatannya, kemudian nanti keabsahan datanya pakai triangulasi gitu ya. Teknik analisis datanya juga nanti bisa macam-macam, bisa pakai yang Mills dan Huberman tuh dari ada 3 itu ya, ada reduksi, ada display, dan juga apa satunya, verifikasi ya, dan kesimpulan gitu ya. Intinya kalau kualitatif pun banyak sekali yang bisa dipilih ya, dari penelitian etno, kemudian fenomenologi, kemudian bisa studi kasus gitu ya, kalau ada kasus tertentu yang mau diangkat gitu ya kawan-kawan. Jangan salah pilih intinya ya, mau sudut pandang manapun asal teman-teman menguasai itu, karena metode penelitian ini adalah kunci. Metode penelitian ya di bab 3 ini adalah kunci, rohnya yang menentukan nanti valid atau berhasilnya penelitian dari kawan-kawan itu ya. Jadi kalau kualitatif tentunya berupa naratif, hasilnya akan disampaikan secara naratif, deskriptif gitu ya. Tidak berbeda jauh dengan skripsi kuantitatif yang disajikan dalam bentuk semua angka, persen, dan seterusnya ya.
Yang ketiga, kalau itu tadi dilihat dari metodenya, kemudian sebenarnya ada juga jenis penelitian, itu penelitian pengembangan ya. Ini yang sebenarnya useful, ini yang berguna, yang bisa teman-teman ambil ketika tidak hanya melihat pengaruh, tidak hanya melihat efektivitas ya, tidak hanya menganalisis tertentu, tetapi ini adalah membuat produk ya. Pengembangan ini bisa berupa produk yang soft maupun hard gitu ya, berupa model pembelajaran misalnya, atau bentuk modul bahan ajar yang berupa hard gitu ya. Banyak artinya di sini menghasilkan sesuatu ya. Tentunya harus mengapa perlu pengembangan, karena di situ belum berkembang begitu ya. Banyak model yang bisa kita ambil gitu ya, mau IDDA mau 4D gitu ya. Sebenarnya basicnya itu sama ya, mau yang Thiagarajan atau Plum atau apapun itu bisa kita ambil, asalkan kita tahu step-stepnya itu kita harus ngapain gitu ya. Kemudian tentunya ada penelitian tindakan kalau di pendidikan ya, penelitian tindakan kelas atau class action research atau PTK. Biasanya ini untuk meningkatkan sesuatu yang masih rendah gitu ya. Berarti intinya adalah teman-teman, dalam membuat skripsi ini adalah teman-teman tidak usah bingung bagaimana sih nanti judulnya, bagaimana saya mau membuat apa, enggak usah, karena semua harus dimulai dari masalah. Ini masalah buat gue, bukan masalah buat lo gitu ya. Intinya dimulai dari masalah yang ada di lapangan. Makanya teman-teman harus rajin ya, rajin. Misalnya kalau yang teman-teman pendidikan berarti ke sekolah gitu ya, nanya-nanya, kepoin guru-guru apa sih permasalahan yang ada di sini gitu ya, sesuai mata pelajaran masing-masing gitu kan. Kalau di ilmu sosial berarti kita harus langsung berinteraksi dengan masyarakat di sekitar, apa sih yang menjadi problematika yang sedang dihadapi dan harus dipecahkan. Makanya mahasiswa itu adalah penelitian di skripsi ini. Mengapa harus ada skripsi? Karena adalah ini sebagai mini research ya. Jadi ini sebagai penelitian awal kawan-kawan ya, latihan. Jadi semacam nanti kalau ini penelitian yang pertama ini kan, kesan pertama harus menggoda. Jangan sampai sekedar memenuhi tugas akhir saja dan lulus, akhirnya asal aja, yang penting masalah itu dibuat-buatkan. Enggak bisa ya. Yang ketika masalah itu dibuat-buat, nanti takutnya adalah di ujung nanti kita akan masalah gitu. Jadi yang pertama prinsipnya adalah mau kuantitatif, mau kualitatif, mau pengembangan maupun tindakan, yang jelas itu dimulai adanya suatu masalah yang harus dipecahkan oleh mahasiswa sebagai kaum intelektual merdeka. Hidup mahasiswa. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan tentunya kita bimbingan. Oke, ciao.